Assalamualaikum, Bang Haji. Wah, Bang Haji mana nih? Kalau di bulan Ramadan itu kan orang buka puasa itu kan sunahnya katanya makan kurma dulu. Ya. Itu kan dari sunnah. Kalau dari sisi kesehatan seperti apa, Bang Haji? Ini nih pertanyaan baik nih buat pemirsa Kacamata News. Jadi orang kebanyakan memang menggunakan kurma itu sebagai katanya, dan semua orang juga saya yakin udah paham dan udah tahu bahwa mengkonsumsi kurma itu bagian dari sunnah. Tapi orang nggak pernah tahu atau mungkin kurang begitu menyimak apa dan kenapa bahwa konsumsi kurma itu sangat baik saat dilakukan berbuka puasa. Hanya yang kadang-kadang sangat suka jadi kebiasaan orang itu setiap buka puasa dia minum air putih, kemudian dia makan kurma. Bahwa alasannya karena ini buat ngambil sunahnya Rasul. Padahal kalau kita mau mengambil ruang kesehatan, bahwa pada saat seseorang sedang melaksanakan puasa, maka ususnya dia mengalami fase transisi. pH-nya dibuat stabil, keasaman usus pencernaannya, kemudian GERD-nya dalam hal ini wilayah kerja asam lambungnya pun juga dalam mengalami fase slow motion gitu kan. Yang membuat fase slow motion di kerja fungsi lambung, kemudian pH di pencernaan jadi stabil, itu karena kekuatan niat. Itu poin pertama dulu. Jadi kalau sekiranya ada orang yang berniat, malamnya dia berniat puasa, saya niat puasa bulan Ramadan, itu pada saat seseorang itu melaksanakan niat itu langsung direspon oleh semua jaringan saraf-saraf yang akan memerintahkan semua elemen-elemen yang wilayah pencernaan biologis untuk merespon dari niat itu. Sehingga pH, kemudian keasaman mukosa mucus yang ada di lambung itu akan mengalami keseimbangan, kestabilan gitu. Nah, di kondisi seperti itu, saat orang berbuka puasa, kemudian orang itu dia minum air putih, sebetulnya kurang baik. Itu catat ya sama sahabat Kacamata News. Kalaupun mau buat ngambil sehatnya, buat mengkontrol kita punya pH, kemudian memperbaiki jaringan-jaringan kerja pencernaan di biologis. Nah, kurma dulu deh yang paling pertama diambil. Jadi saat buka puasa, kurma yang dimasukin dulu. Apa dasarnya? Kurma ini punya kandungan yang luar biasa. Di antaranya kandungan kurma di antara kalsium, magnesium dan segala macamnya. Kurma itu memiliki kandungan 3 fase: laktosa, fruktosa dan glukosa. Ini poinnya. Laktosa, fruktosa, glukosa ada masuk dalam ruang kurma. Maka kenapa kurma itu sifat makan itu harus ganjil, bukan genap. Karena kalau kita mengkonsumsi kurma dalam hitungan genap, maka kandungannya akan sedikit berubah dari kandungan yang pertama. Tapi kalau kurma dikonsumsi dalam keadaan dia dikonsumsi dengan hitungan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya dengan hitungan ganjil, maka kadar laktosa, fruktosa dengan glukosanya tetap akan bertahan di ruang itu. Sehingga sangat baik dikonsumsi buat mereka yang mengalami kelembaban kerja fungsi keasaman di wilayah antara asam lambung dan kemudian juga di wilayah pH di wilayah pencernaan. Sehingga saran saya buat para sahabat Kacamata News, setiap mau buka puasa ambil kurma dulu, makan dengan kunyahan yang lembut, kemudian telan, ambil lagi satu lagi, makan dengan kunyahan yang lembut, kemudian telan, dan yang ketiga kalinya makan dengan kunyahan yang lembut, kemudian telan, baru ambil air putih hangat, minum dengan 3 kali tegukan. Maka saya yakin siapapun yang punya penyakit lambung atau siapapun yang mengalami masalah dengan pencernaannya, salah satu solusi yang terbaik untuk terapi pengobatan lambung dan terapi pengobatan di wilayah pencernaan. Itu poinnya. Siap. Makasih Bang Haji. Sama-sama Bang Haji.